Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Keaksaraan Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak Muhammad Irsyad MPDI. Nah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Literasi Budaya dan Kewargaan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karimaturiza dan dua teman saya, Aprilia Azza Aisna dan Mislahiatul Hasanah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama terkait pengertian literasi budaya dan kewargaan. Nah, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Selanjutnya terkait pentingnya literasi budaya dan kewargaan. Jadi literasi budaya dan kewargaan menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai di abad ke-21 ini. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Nah, sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, literasi budaya dan kewargaan dapat juga menjadi toleransi, pemahaman akan perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri tak terhindarkan dari bangsa Indonesia. Dengan kata lain, literasi budaya dan kewargaan ini akan mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang menganut paham multikulturalisme seutuhnya, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mislahiatul Hasanah. Baik, selanjutnya C. Prinsip dasar literasi budaya dan kewarganegaraan. Yang pertama, budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Bahasa daerah dan tindak laku yang beragam menjadi kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Misalnya, melalui ungkapan dalam bahasa Jawa, memayu hayung ning bawono, kita mengenal falsafah hidup bahwa manusia harus mampu menjaga lingkungan hidupnya. Yang kedua yaitu kesenian sebagai produk budaya. Kesenian merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kewarganegaraan multikultural dan partisipatif. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu masyarakat yang mampu berempati, bertoleransi, dan bekerja sama dalam keberagaman. Yang selanjutnya yaitu nasionalisme. Kesadaran akan kebangsaan adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya. Yang kelima yaitu inklusivitas. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan dan perayaan inklusivitas sangat berperan untuk membangun kesetaraan warga. Yang terakhir yaitu pengalaman langsung. Untuk membangun kesadaran sebagai warga negara, pengalaman langsung dalam bermasyarakat adalah sebuah laku yang besar. Artinya, untuk membantu ekosistem yang saling menghargai dan memahami. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Azza Aisna, NIM 2418077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu D. Strategi gerakan literasi budaya dan kewargaan di sekolah. 1. Bengkel kreatif berbahasa daerah. Bengkel kreatif adalah sarana paling penting untuk mendorong budaya tulis dan siswa yang
yang literat di sekolah. Di bengkel kreatif ini, siswa akan mengeluarkan bakat dan minatnya menjadi karya nyata di bidang lisan, tulisan, audio, maupun visual. Siswa dapat memanfaatkan sarana digital sebagai sarana belajar, sarana sumber belajar, dan publikasi karya. 2. Residensial. Residensial adalah suatu program yang membawa siswa ke suatu komunitas atau masyarakat dalam berbagai waktu dengan tujuan mengetahui proses bermasyarakat, berproses, dan berkarya. Siswa akan tinggal bersama masyarakat dan mengalami langsung sebuah penyesuaian hidup sebagai pengalaman otentik. Pada akhirnya, siswa dapat menuangkan pengalamannya dalam bentuk tulisan maupun laku kreatif lainnya. 3. Pengenalan ketahanan negara. Ketahanan negara adalah fondasi besar di dalam mempertahankan hidup yang aman dan damai. Oleh karena itu, siswa perlu diperkenalkan materi ketahanan negara atau bela negara dengan menghadirkan unsur TNI, kepolisian, pemerintah, kelompok agama, perkumpulan pemuda, pramuka, serta komunitas literasi. Beragam unsur tersebut akan memperkaya sudut pandang siswa dalam mempersepsikan ketahanan negara. 4. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dalam mengaplikasikan literasi, budaya, dan kewargaan dalam pembelajaran, mengintegrasikan kecakapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar dapat memahami, menghormati, menghargai, serta melindungi kebudayaan dan kesatuan negara. 5. Pelatihan pembuatan permainan edukatif. Dalam pembelajaran di kelas mengharuskan guru untuk mengasah kemampuan dan kreativitas siswa dalam mengajar. Hal ini guru dituntut untuk membuat permainan edukatif di dalam kelas. Literasi budaya dan kewargaan dapat diaplikasikan dalam bentuk permainan-permainan edukatif atau permainan tradisional seperti engklek atau congklak. Yang 6 yaitu forum diskusi bagi warga sekolah. Forum diskusi bagi warga sekolah tentang literasi budaya dan kewargaan dapat dilaksanakan saat atau setelah apel pagi, sebelum pembelajaran berlangsung atau saat menjelang jam istirahat. Tujuannya untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang literasi budaya dan kewargaan. Terima kasih.